Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas pinjaman online Kredivo, teman-teman. Dan ada yang bertanya ya, teman-teman, Bang, apa sih konsekuensi kita jika kita tidak membayar tagihan di aplikasi Kredivo? Oke ya, teman-teman, simak terus videonya, jangan di skip karena saya akan berikan informasi mengenai konsekuensi ketika teman-teman itu telat bayar atau gagal bayar di aplikasi pinjaman online Kredivo. Jadi selain diuber-uber oleh DC atau debt collector yang tidak membayar tagihan di aplikasi pinjaman online Kredivo, juga akan mendapatkan sejumlah resiko lainnya, teman-teman. Biasanya pengguna di aplikasi pinjaman online Kredivo itu pasti khawatir terhadap penagihan lapangan atau DC ya. Tapi tahukah teman-teman, ternyata ada konsekuensi lain yang tidak bayar tagihan pinjaman online di Kredivo. Jadi ada sejumlah risiko lain yang harus teman-teman tanggung jika teman-teman itu nekat tidak membayar tagihan di aplikasi Kredivo. Ya, teman-teman. Maka dari itu, teman-teman penting untuk memahami SOP penagihan di Kredivo agar tidak terjadi pelanggaran. Lantas apa saja sih Bang konsekuensi jika kita telat bayar atau gagal bayar di aplikasi Kredivo terbaru 2023 ini? Yang pertama, kredit poin di aplikasi Kredivo teman-teman itu akan menurun drastis ya. Selanjutnya yang kedua, akun Kredivo teman-teman itu akan terancam diblokir karena teman-teman itu tidak membayar atau telat bayar di aplikasi Kredivo. Selanjutnya yang ketiga, biasanya sebelum jatuh tempo itu akan diingatkan terlebih dahulu, yaitu melalui SMS ataupun telepon, kemudian sampai WhatsApp. Ya teman-teman, yang terakhir yang keempat nih, ini adalah ancaman serius ya teman-teman terhadap identitas diri, yaitu teman-teman akan terancam di blacklist di lembaga keuangan dan tercatat di daftar hitam, teman-teman. Itu mengerikan sekali, teman-teman. Dan teman-teman akan masuk di slik OJK serta teman-teman akan masuk di BI checking. Ya, seperti itu teman-teman. Hindari ya. Nah, yang terakhir nih, DC dari Kredivo tidak segan mendatangi rumah untuk melakukan penagihan lapangannya. Jadi itu teman-teman ya, sejumlah konsekuensi yang harus teman-teman tanggung ketika teman-teman tidak bisa membayar tagihan di Kredivo ataupun telat melunasi hutang di aplikasi Kredivo. Jadi saran saya sebelum teman-teman mengajukan pinjaman di pinjaman online Kredivo, teman-teman pastikan untuk rasio hutang teman-teman itu sebesar 30% dari pendapatan. Contohnya, jika teman-teman mempunyai pendapatan sebesar 10 juta per bulannya, teman-teman maksimal mengajukan pinjaman itu 3 juta rupiah saja, teman-teman, untuk menghindari resiko-resiko yang gagal bayar atau telat bayar tadi ya teman-teman. Oleh sebab itu, pastikan teman-teman memang mampu menyicil tagihan tersebut sebelum teman-teman mengajukan pinjaman tersebut ya. Semoga membantu ya teman-teman. Sekian dulu ya di video kali ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.